Nah, kebaikan ini harus kita rawat dengan cara niat. Ya. Innama yub'atsunas ala niyatihim. Nanti kita dibangunkan oleh Allah di padang mahsyar itu ketika kita hidupnya sering niat baik apa niat tidak baik. Niat dulu, ini bicara niat dulu, ngamalin itu. Ibu mau tidur, Bu, kalau mau tidur niatin mau bangun. Iya, niatin. Bangunnya jam 7. Di dalam riwayat, ketika ibu niat mau bangun sholat tahajud gitu ya, sebut saja Allah bangunin saya jam 4, saya mau sholat tahajud. Tahu-tahu bangunnya jam 7. Nikmat tidur sampai jam 7 itu kata itu sodakoh dari Allah. Niatnya dapat pahala. Tapi jangan main-main, ibu berhadapan dengan Allah. Gue mau niat aja dan tidak. Dilatih ini, ya, harus dilatih. Karena kita tidak punya kekuatan apapun kalau niatnya tidak kuat. Ada nenek-nenek pergi haji, dia nabung sehari sekian sampai 30 tahun nabungnya. Akhirnya dia bisa pergi haji. Padahal dia tukang mengutin sampah itu. Kok bisa? Nah, dari mana sumber bisanya? Dari ini? Niat. Karena Bu, kalau kita sudah niat, nanti Allah yang membackup. Ana inda donni abdibi. Ana, kata Allah, aku itu tergantung maunya hambaku. Apa niat hambaku? Apa yang dia inginkan? Cuma sudah tentu proses panjang. Ya. Makanya apa bedanya permintaan orang kafir sama permintaan doanya orang muslim? Kalau orang kafir minta, Allah kasih langsung. Allah kagak demen dengar suaranya orang kafir, gue gedek banget, kasih. Tapi kalau orang muslim berdoa, Allah demen. Ya, Allah demen dengar suara kita. Makanya berdoa kita jangan bosen. Gue udah berdoa dulu kagak dikasih sama Allah. Allah lagi senang sama kita dengar suaranya. Berdoa dapat pahala nggak? Dapat kebaikan dari situ. Mau orang kafir kaya-kaya, iya Allah kasih tuh. Dan gue gecek di akhirat. Tidak ada istilah begitu tuh. Ya, kalau bahasa saya bilang, orang kafir minta langsung dikasih. Dengar suaranya udah ogah dia. Allah udah ogah aja dah. Tapi kalau orang muslim berdoa minta, senang Allah mendengar suaranya. Karena memang kita harus sadar betul, tidak boleh minta kepada selain Allah. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. عليك أزكى السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dari pagi tidur terus? Enggak kan? Iya. Ya. Dari pagi sudah mulai berbuat ini, itu, dan lain sebagainya. Apakah yang dilakukan itu adalah punya nilai? Ya, ada nilainya. Kalau masak nasi, nasinya matang. Ya, tapi semua itu tidak ada nilainya di hadapan Allah kalau niatnya tidak ikhlas. Jadi kalau manusia nih begini, Bu. Ini saya mau gambar orang ya. Walaupun bisa jadi kayak gambar bebek. Ini gambar orang ini. Pada tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kuku, bukan kaki. Ya, yang paling istimewa adalah ini. Apa ini? Ya, lope. Ya, ini al-qalbu. Inilah tempat niat setiap yang mau kita kerjakan. Makanya niat itu di mana? Dalam hati. Ya. Jadi kalau sudah bicara niat, itu urusannya adalah kita dan Allah. Nggak ada lagi. Kita juga tidak tahu apa yang dimaui orang itu, tidak tahu. Karena yang bisa menembus hati itu hanya Allah. Nah, manusia hanya melihat apanya? Gerakannya. Kalau di mana itu? Kalimantan atau di mana tuh? Mau pergi haji emasnya pada banyak begini. Iya. Sulawesi. Iya. Bisa jadi niatnya dia bersyukur. Alhamdulillah Allah kasih rezeki. Walaupun kelihatannya ya Allah buat apa? Kita tidak bisa menilai, ya. Yang bisa menilai adalah dirinya sendiri. Maka inilah sumbernya kebaikan yang kita lakukan akan menjadi as-sawab, pahala. Orang dapat pahala itu belum tentu dipuji. Ya, orang berbuat baik belum tentu dipuji oleh orang, tapi dipuji oleh Allah. Cuma sumbernya dari sini, ya. Karena gerakan semua yang kita lakukan, ibu dari pagi udah nyuci piringnya dan lain sebagainya, dah itu, ya, itu tidak ada artinya di hadapan Allah kalau niatnya tidak ikhlas. Niatul ikhlas. Ini kita yang tahu.
Bayangin kalau ibu tiap hari masak, nyapu ini, ya, ikhlas juga kagak, dikerjain mulu. Iya kan? Ruginya banyak itu. Ya. Habis kalau nggak dikerjain gimana gitu kan? Dikerjain juga tapi nggak ikhlas. Ini menjadi apa namanya? Kunci. Apa yang kita lakukan akan terus dilakukan. Orang kalau udah ikhlas itu jangankan dipuji, diomelin aja dia masih kerjain. Kalau nggak ikhlas jangan diomelin, baru gitu doang udah berhenti dia. Ini urusannya hati dengan Allah. Nah, makanya dari seluruh tubuh yang cantik, yang ganteng ini, ya, yang paling penting di sini. Inilah tempat niat. Inilah tempat membuktikan bahwa kita hanya mengabdi kepada Allah. Makanya kalau orang ngomong, orang apa, bodoh amat, gak ada urusan sama lu, yang penting gua lillahi ta'ala. Supaya kebaikan yang kita kerjakan itu tidak surut, tidak berhenti akibat omongan orang. Karena ada orang kapok berbuat baik karena pengen dipuji, ya. Nah, inilah yang dikatakan di dalam kitab ini adalah bahwa husnul niat wal ikhlas itu adalah a'dhamul manjiat, yang menyelamatkan kita dalam hidup ini dengan segala aktivitas kita, itu karena niat kita. Karena tidak ada yang kita lakukan sebetulnya kecuali kebaikan. Makanya orang berbuat tidak baik itu karena niatnya aja yang salah. Bicara niat itu adalah pekerjaan yang baik. Mungkin pekerjaannya baik, tapi niatnya tidak baik. Saya mau bantuin doang korban. Bantuin. Pisaunya tajam. Ikut motong. Kecil-kecil dagingnya dipotongin. Pas sudah gitu dagingnya dikantongin. Ya, kalau orang gak ikhlas pokoknya gimana aja jadi. Korupsi itu duitnya haram nggak? Haram. Kantongin nggak? Kantongin. Nah, maka niat ikhlas inilah yang akan juga mendawamkan, melanjutkan setiap aktivitas kita. Karena orang itu mudah berubah. Orang itu mudah berubah untuk melakukan kebaikan. Maka diantaranya manusia itu ada yang urusan dunia saja dan ada yang urusan akhirat saja. Urusan dunia apa? Nyari duitnya rajin, pergi gelap, pulang gelap, subuh kesiangan, ya, asar kelewatan, maghrib kecapean, iya. Jadi suasana itu akan terjadi. Makanya capek bagaimanapun kita, kalau kita niatnya ikhlas, tidak ada capek. Tidak ada capek. Fisik ya capek. Yang bikin capek sebenarnya tenaga apa pikiran? Coba kalau kita kerja, ya. Kalau tenaga mah ya, tapi kalau ada pikiran baru nyapu dua balik aja ngotorin lagi, capek banget. Nah, makanya bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini kembali kepada niat. Makanya niat itu lebih baik dari beramal. Perhatikan, ya. Niat itu lebih baik dari beramal. Niatul mukmin khairun min amalihi.
Niatul mukmin khairun min amalihi. Lalu baca lah. Bisa nggak? Nggak bisa. Oh. Niat orang mukmin itu lebih baik dari perbuatannya. Ada orang niat doang, nggak berbuat. Ama berbuat tapi tidak niat. Bagusan mana? Niat. Ya, kenapa? Karena niat ini dari hati. Ketika kalau bicara hati hubungannya dengan siapa? Dengan Allah. Ya, ini lebaran haji berapa hari lagi? 2 minggu lagi. Ya. Ya Allah, saya pengen banget korban ini. Korbannya kapan? Ya entar tanggal 10 Dzulhijjah, 10, 11, 12, 13. Ya. 10, 11, 12, 13. Tapi hari ini belum ada duitnya ini. Ya Allah, pengen banget saya korban nanti tanggal 10 nyembeli kambing atau sapi dah 7 orang. Niatin tuh. Pas sampai tanggal 13 duit kagak nyampe. Ya. Itu sudah dapat pahala, Bu. Dapat pahala. Cuma jangan yang penting niat, nggak begitu. Ini urusannya kita ngomongnya dengan Allah. Ya, bukan dengan manusia basa-basi, enggak. Ini ngomongnya dengan Allah. Kalau kita menguatkan itu sampai tanggal 13 nggak nyampe duitnya. Nyampe tanggal 15 udah nggak laku udah. Artinya karena hari kurban sampai tanggal 13. Maka niatin. Karena niat mukmin itu lebih baik dari amalnya. Kenapa lebih baik dari amalnya? Orang yang melakukan kebaikan, korban sebut saja, bisa jadi niatnya biar dibilang, biar dipuji. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Itu. Ya, makanya latih niat ini, ya, karena memang niat ini menjadi pendorong untuk kita bisa melakukan kebaikan atau menjadi kekuatan keinginan kita sampaikan kepada Allah. Ya, niat orang macam-macam. Ya, kalau teman-teman di Akoba itu suka bercanda itu, ente tadi pagi ngaji di mana? Sono. Di sono konsumsinya, ya, sono payah konsumsinya sono. Kalau gitu besok gua ngaji ke sono karena konsumsinya jadi dia ngaji karena apa? Sebut saja itu contoh aja, ya, contoh saja begitu. Karena manusia ini memang masih dalam proses, tidak apa-apa, ya, melatih. Yang penting dia datang dulu. Lama-lama bisa jadi dibimbing oleh Allah sehingga niatnya bukan untuk cari makan. Jadi niat ini harus dilatih. Karena hati kita ini adalah bersih, tidak bisa dikotori. Nah, kalau dikotori, kotor sendiri itu.
orang kampanye, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau saya jadi, waktu itu ngomong gitu ya, kalau saya jadi, itu niat apa bukan? Yang namanya niat dalam hati. Yang tahu sih dia sebetulnya. Kalau saya jadi, ngomong begini dalam hati mah bodoh amat. Makanya kita sering ditipu kan kalau kampanye kan. Nah, kembali ke sini, karena memang ada model manusia yang dia hanya hidupnya untuk urusan dunia. Ya. Yang tahu kita, coba ibu perhatikan, ya. Ada orang yang memang kata Allah, minkum man yuridud dunya. Memang ada orang yang cuma demen sama dunia. Nggak sempat ngaji saya Ustadz, sibuk. Berarti ke toilet juga nggak sempat dong, sibuk. Ya kalau sibuk nggak sempat kemana-mana kan? Ke toilet juga enggak, ngompol-ngompol dah. Ya, minkum man yuridud dunya, wa minkum man yuridul akhirah. Nah, ada orang yang kaitannya dengan dia demen akhirat. Kalau urusan akhirat, dunia dapat. Gitu ya. Makanya doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nggak cukup, wa qina adzabannar. Ini harus diwujudkan dengan bentuk niat. Makanya seluruh aktivitas ibu-ibu sekalian, aktivitas seluruh hamba Allah itu sebetulnya urusannya antara kita dengan Allah. Ada seseorang menipu, si A menipu si B. Ibu pernah ditipu nggak? Sering. Cuma kita nggak tahu kalau kita ditipu. Akhirnya kita biasa aja. Sekarang yang nipu dosa nggak? Dari mana dosanya? Ibu nggak merasa ditipu. Ibu senang aja padahal. Ya. Nah, hubungannya dia bukan dengan kita, dengan Allah. Jadi si penipu dia merasa aman. Orang dia ditipu juga ketawa tuh, mau gue ditipu. Dia demen. Tapi dia tidak sadar kalau sebetulnya yang dia lakukan itu bukan hanya manusia dengan manusia. Makanya ada dua malaikat nih, Raqib, Atid. Jadi kalau seseorang melakukan penipuan tadi, si B-nya yang ditipu biasa aja. Si A-nya tetap dia berdosa. Urusannya dengan Allah. Ya. Ya walaupun penipu aman aja dia. Koruptor tuh aman aja, nggak ditangkep. Ya. Yang koruptor ada yang belum ditangkap? Ada. Jokowi tuh korupsi mulu tuh. Belum ditangkap-tangkap dia. Ya. Iya. Aman nggak dia? Enggak. Hatinya tidak akan pernah aman. Manusia itu, Bu, yang namanya berbuat salah, dia tidak akan pernah aman. Enggak aman. Karena manusia itu diperintahkan melakukan kebaikan, kecuali dia sudah ditutup oleh Allah hatinya. Makanya kan ada orang yang berbuat baik
Ada orang yang sebut saja biar gampang maksiat. Bu, kalau ibu berbuat baik, selalu berbuat baik, kebaikan-kebaikan itu negor kita, gue juga dong kerjain. Ada dialog di antara mereka. Ya. Ibu sholatnya rajin, tepat pada waktunya, tapi nggak pernah sholat sunnah misalnya. Itu sholat sunnah ngomong, gue kerjain dong misalnya. Tapi ketika berbuat jahat sama juga. Kalau dia selalu melakukan kejahatan. Sama juga itu amal-amal jahat seperti negor dia. Gua juga dong kerjain. Dalam kitab ada wadawa seperti itu. Makanya kalau kita sudah melakukan kebaikan, jangan kebaikan itu kita tinggalkan. Yang belum biarin, yang sudah nih dijaga. Ya, yang belum nanti akan Allah mudahkan, tapi yang sudah kita kerjakan dijaga. Menjaga kebaikan itu adalah akan terus menambah kebaikan-kebaikan. Ciri orang akan melakukan kebaikan itu tidak menyesal. Habis melakukan kebaikan, ingin melakukan kebaikan. Makanya kalau Rasulullah sampai kakinya bengkak, asyik melakukan kebaikan itu. Makanya yang ada mantan preman, bukan mantan ustadz. Kalau mantan preman benar, karena jadi preman itu capek, bohongin orang, nipu orang, gamparin orang, emang gak capek itu? Capek. Akhirnya dia berhenti jadi preman. Ya. Tapi kalau orang mengatakan saya berhenti jadi orang baik, enggak. Karena kebaikan itu kita tidak akan pernah menyesal. Bahkan menyesalnya saya kurang melakukan kebaikan. Nah, niat inilah yang akan menguatkan kita. Ya. Jadi ibu sudah masuk pengajian di sini, ya, pegang itu. Ya. Jangan sampai tidak ikut pengajian. Berhenti di tengah jalan. Kecuali ada kepentingan yang lebih dari itu. Untuk mengukur bahwa kalau kita sudah melakukan kebaikan, berarti Allah sudah memberikan kebaikan itu kepada kita. Kalau kita tinggalkan, diambil lagi nanti sama Allah. Berat melakukan kebaikan. Maka mengawali seluruh kebaikan itu dengan niat yang ikhlas, yang baik. Innamal a'malu bin niyah. Ini udah hafal ibu semua ini. Terusnya apa? Hadis itu panjang. Ya, tapi segitu aja udah cukup dah. Ya. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu lillahi wa lirrasul wa hijratu lillahi wa rasul. Karena dulu ada yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Kan dulu Rasul nyuruh hijrah ke Makkah ke Madinah. Ada orang yang hijrah juga ke Makkah ke Madinah karena calon bininya udah hijrah. Kata dia, calon bini gua hijrah, berarti gua kudu hijrah. Dia hijrahnya berarti karena calon bininya. Itu. Dapat nggak? Dapat. Yang nggak dapat pahalanya karena hijrah yang nyuruh Rasul. Jadi tidak niat itu juga bisa dapat, hasilnya ada. Cuma kan yang harus kita dapatkan dari segala yang kita kerjakan bukan hanya tadi masak air, buat sayur akhirnya selesai, tapi pahalanya dapat apa enggak. Karena pekerjaan hukum itu kan ada wajib, kemudian sunnah,
Kemudian makruh, mubah, satu lagi haram. Anggaplah yang haram sudah ditinggalin dah. Anggaplah ya makruh kadang-kadang dah. Tapi kalau wajib, sunnah sama mubah kan nggak pernah ditinggalkan. Ya, wajib, sunnah, dan mubah. Ini nggak pernah ditinggalin ini. Sholat kita kerjakan. Ya. Yang wajib pasti nggak ditinggalin. Seperti yang haram nggak kita kerjakan lah kira-kira. Tapi yang sering dikerjakan kan ini nih, sering ditinggalin maksud saya. Sunnah. Ibu selalu qobliyah duhur, ba'diyah duhur nggak? Nah, kalau duhurnya jam 2 insya Allah tidak ngerjain qobliyah ba'diyah. Nah makanya untuk menguatkan niat harus dikuatkan nih amalan sunnah, karena amalan sunnah sering ditinggalkan. Bapak-bapak itu sholat, tapi kalau dia tidak berjamaah berarti meninggalkan sunnah. Dia tidak berjamaah ke masjid, meninggalkan sunnah. Yang lebih parah, sunnah ditinggalin, mubah dikerjain. Padahal tidak boleh amalan sunnah dikalahkan sama mubah. Amalan wajib tidak boleh dikalahkan dengan sunnah. Nonton bola jam 3 pagi boleh nggak? Mubah ya? Boleh. Tapi jangan lupa jam 3 pagi itu ada sunnah. Apain? Tahajud misalkan. Ya, tahajud. Udah 2 rakaat aja, pas iklan aja. Sampai jam berapa? Jam 8. Pas iklan aja dah ente. Ustadz emang nonton bola nggak boleh jam 3? Boleh. Katanya nggak boleh, bukan nggak boleh. Mubah tidak boleh mengalahkan sunnah. Paling tidak ente sholat tahajud 2 rakaat aja. Karena di situ ada sunnah, ada perintahnya. Jadi jangan sampai mubah dikerjakan, sunnah ditinggalkan. Oh gitu ya Ustaz? Iya, 2 rakaat aja dah. Kuliah kulhu dah. Pas iklan juga ente belum selesai, pasti iklan belum habis tuh. Coba ibu perhatikan dari seluruh aktivitas kita, ya, supaya apa yang kita lakukan itu punya nilai di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia udah nggak ada urusannya. Karena yang kita kerjakan itu semua dari bangun tidur sampai tidur lagi harus punya sawab, harus punya pahala. Karena seluruh yang kita kerjakan ini adalah untuk ongkos ke akhirat. Jadi ongkos ke akhirat lebih murah, lebih mahal. Hah? Kita hidup di dunia nih, mau ke akhirat nggak? Iya pasti mau. Kan kita harus siapkan untuk akhirat. Ke akhirat perlu ongkos nggak? Perlu. Ongkos ke akhirat sama ongkos di dunia mahalan mana? Mahalan dunia. Makanya jangan sampai ongkos ke akhiratnya enggak kita siapkan. Karena akhirat lebih murah. Kita dikasih waktu 24 jam. Oke? Ada yang dikurangi waktunya? Enggak, semua 24 jam ya. Jangan dipakai
apapun kecuali untuk akhirat. Sholat 5 kali, oke? Kali berapa menit? Anggaplah 10 menit ya, 10 menit. Ini untuk kemana nih? Untuk akhirat. Masih sisa berapa? Masih 23 jam. Disisihkan untuk akhirat cuma 50 menit. Memang untuk akhirat nggak banyak. Tapi jangan salah, ini aja masih ditawarmu. Padahal untuk akhirat lebih sedikit. Sama dengan orang dikasih duit 100 juta. 100 juta apa mau 1 miliar contohnya? Kalau ngomong gede boleh lah. Ya, 1 miliar lah. 1 M. 1 M itu berarti segini. Benar? Tahu aja nih. Ya. Andaikan kita diberikan uang 1 M, 1 miliar. Ya. Ini 1 M ini adalah untuk dunia, untuk akhirat. Untuk dunianya berapa? Susah ngomong orang miskin memang. Ya, 25% berapa? 25 juta, 250 juta. Boro-boro saya bisa ngitung 1 M, utang 100.000 aja udah bingung. Ini berarti 25 juta. Kata Allah, gua kasih 1 M, 25 juta, jangan dihabisin. Yang lain habisin semua. Kira-kira gitu. Yang 25 juta buat kemana? Ke akhirat. Gitu ya? Supaya kita hidup di dunia ini tidak merasa terbebani karena kita bakal ke akhirat. Padahal untuk akhirat lebih sedikit dari yang Allah berikan. Waktu 24 jam. Jangan dihabisin. Buat sholat 50 menit. Ini yang wajib. Pergi haji wajib apa enggak? Wajib, seumur hidup sekali. Bayangin kalau suruh pergi haji tiap bulan. Untuk akhirat hanya seumur hidup 1 kali. Berarti untuk akhirat lebih sedikit. Ibu ngaji di Baitul Hikam seminggu sekali. Untung tidak tiap hari. Ya, seminggu sekali. Itu pun masih bolos juga. Kata Allah, udah gua kasih ringan, masih begini aja. Nah, tapi semua ini walaupun sedikit, yang menjadi kekuatannya adalah niat. Coba. Kalau niatnya meleset dikit aja, udah. Hati inilah yang akan menggerakkan. Karena memang pada tubuh manusia itu ada gumpalan darah, yaitu hati. Kalau hatinya itu soluhat, soluha sairul jasad. Jadi kalau ininya benar, dari ujung rambut sampai ujung kuku benar. Artinya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau hatinya nggak benar, ya tadi alasannya banyak. Padahal tadi persiapan kita untuk akhirat lebih sedikit.
Ini 24 jam baru 50 menit. Belum ini, belum ini, belum ini, belum. Tidur berapa jam? 8 jam. Anggaplah 8 jam. Kalau ibu tidur 8 jam, Mbak, tidurnya jam berapa? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, jam 5 bangun. Siangan. Berarti tidurnya jam 8. Ya kalau 8 jam. Berarti tidur kita berapa jam? 6. Kalau 6 berarti tidur jam berapa? Jam 10 ya? 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah, rada pantas. Kalau tidur jam 10. Makanya 8 jam itu kan pendapat orang Yahudi. Kalau kita itu ada yang bilang 5 jam sebetulnya. Maka 5 jam itu di jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Makanya kalau urusan bangun belajarnya sama ayam. Oh, di rumah ada ayam, kok kan yang suka bersuara mulu ya? Iya, ada kan? Saya dengar suara ayam dari atas. Iya kan? Iya. Itu ayam bangunin kita. Kalau jam 2 mah pasti dah kita masih kagak denger dah. Kalau lagi enak-enaknya tidur. Iya, tapi nggak tahu orang mau ke pasar kemana, nggak tahu dah. Tapi yang jelas ayam itu bangunin kita tidur. Kalau anjing, ya itu bedanya. Kalau ayam bunyi itu berarti ketemu malaikat. Kalau anjing bunyi itu ketemu setan. Makanya saya dengar ayam dari atas tuh. Cuma ada ayam jam 8 udah kongkorongok, ayam apa itu ya? Hah? Itu. Makanya kalau di kiai-kiai salaf tuh mesti dia punya ayam. Karena ayam itu nggak ada yang kesiangan. Ada nggak ayam kesiangan? Nggak ada. Nah, kembali ke sini ya. Jadi akhirat lebih murah, lebih sedikit. Jadi kalau ibu punya duit 10.000, mau dihabisin semua? Ya buat akhirat 1.000 dah, atau 500 dah. Pokoknya yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita habiskan hanya untuk dunia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Bukan itu, ibu hafalnya itu doang. Ya, dalam surat At-Tolak. Saya lupa ayatnya berapa. Allah tidak membebankan kecuali apa yang sudah Allah berikan. Makanya orang kalau sholat wajib berdiri. Karena masih dikasih kuat berdiri. Yang bisa kita berdiri itu siapa? Allah. Udah gitu kita nggak bisa berdiri, maka sholatnya boleh duduk. Karena Allah udah nggak ngasih bisa berdiri. Ibu bisa berdiri, tapi ibu duduk sholatnya. Sah nggak? Enggak. Kecuali sholat sunnah. Tapi sholat sunnah kalau ibu bisa berduduk, dipotong separuh pahalanya. Boleh duduk, tapi pahalanya separuh. Tapi kalau sholat wajib, nggak boleh duduk. Kalau bisa berdiri. Jadi kalau ibu tuh capek banget, saya kalau sholat berdiri, udah minta ya Allah, saya biar nggak usah berdiri aja dah. Ya makanya kalau sudah bisa berdiri, alhamdulillah. Jadikan dia untuk lebih dekat kepada Allah. Karena sudah banyak orang yang nggak kuat berdiri.
apa yang sudah Allah berikan, ya, jangan suka minta diburu-buru diganti. Itu dulu nikmati. Kalau orang sufi malah dia sakit itu dia asyik sakit, nikmati sakit. Abu Darda tuh nggak mau sembuh dia, enakan sakit. Karena sakit itu digugurkan dosa-dosanya. Kalau yang kerja juga enakan sakit, bisa izin. Tapi dipotong ustaz. Itu lain lagi kalau itu. Ya. Jadi pastikan itu. Sama dengan ibu taklim tiap malam Senin. Seminggu sekali. Dari 7 hari diambil 1, sisa 6. Ya Allah, kayaknya nggak enak banget ya. Seminggu dikasih waktu sehat ngaji cuma sekali doang. Saya mau cari pengajian lain lagi ya. Terus begitu. Saya hari ini ngaji udah 3 kali nih. Iya, pagi-pagi habis subuh di Aroyan, siang dikit di Akasia 2, sama ini 3. Untung habisnya nggak ada ngaji lagi. Artinya maksud saya begini, kita terus berusaha dari waktu yang Allah berikan, kita gunakan untuk selalu melakukan kebaikan. Karena waktu kita ini terbatas. Nah, itu semua bisa direkayasa, bisa dikuatkan dengan Makanya kalau ngaji udah nggak usah banyak tengok kanan tengok kiri. Gini maksud saya. Lah dia nggak ngaji, besok gua kagak ngaji juga dah. Kan kadang gitu ngelihat yang lain ya. Ada gitu. Ada gitu. Kalau kayak bocah sama bocah, dia ngaji dia nyamper sama temannya. Begitu gua nggak ngaji, gua kagak ngaji kan, kagak ngaji mah, yuk kita main aja dia berdua main. Nah, ibu-ibu sekalian, kita harus mulai menguatkan niat. Ini yang akan mendorong kita untuk menikmati kebaikan. Karena hidup ini akan nikmat kalau kebaikan kita nikmati. Ibu tidur mulu sehari semalam, tidur aja pasti. Emang kita bukan suruh tidur. Ya, tidur ada waktunya, makan ada waktunya. Kalau itu kita disiplin, cuma kita ini kan orang yang nggak disiplin. Nah, kebaikannya harus kita rawat dengan cara niat. Ya. Innama yub'asunas ala niyatihim. Nanti kita dibangunkan oleh Allah di padang mahsyar itu ketika kita hidupnya sering niat baik apa niat tidak baik. Niat dulu, ini bicara niat dulu, ngamalin itu. Ibu mau tidur, Bu, kalau mau tidur niatin mau bangun. Iya, niatin. Bangunnya jam 7. Di dalam riwayat, ketika ibu niat mau bangun sholat tahajud gitu ya, sebut saja Allah bangunin saya jam 4, saya mau sholat tahajud. Tahu-tahu bangunnya jam 7. Nikmat tidur sampai jam 7 itu kata itu sodakoh dari Allah. Niatnya dapat pahala. Tapi Allah jangan main-main, ibu berhadapan dengan Allah. Gue mau niat aja dan tidak. Dilatih ini, ya, harus dilatih. Karena kita tidak punya kekuatan apapun kalau niatnya tidak kuat. Ada nenek-nenek pergi haji, dia nabung sehari sekian sampai 30 tahun nabungnya. Akhirnya dia bisa pergi haji. Padahal dia tukang mengutin sampah itu.
Kok bisa? Nah, dari mana sumber bisanya? Dari niat. Karena Bu, kalau kita sudah niat, nanti Allah yang membackup. Ana inda donni abdibi. Ana, kata Allah, aku itu tergantung maunya hambaku. Apa niat hambaku? Apa yang dia inginkan? Cuma sudah tentu proses panjang. Ya. Makanya apa bedanya permintaan orang kafir sama permintaan doanya orang muslim? Kalau orang kafir minta, Allah kasih langsung. Allah kagak demen denger suaranya orang kafir, gue gedek banget, kasih. Tapi kalau orang muslim berdoa, Allah demen. Ya, Allah demen dengar suara kita. Makanya berdoa kita jangan bosen. Gue udah berdoa dulu kagak dikasih sama Allah. Allah lagi senang sama kita dengar suaranya. Berdoa dapat pahala nggak? Dapat kebaikan dari situ. Mau orang kafir kaya-kaya, iya Allah kasih tuh. Dan gue gecek di akhirat. Tidak ada istilah begitu tuh. Ya, kalau bahasa saya bilang, orang kafir minta langsung dikasih. Dengar suaranya udah ogah dia. Allah udah ogah aja dah. Tapi kalau orang muslim berdoa minta, senang Allah mendengar suaranya. Karena memang kita harus sadar betul, tidak boleh minta kepada selain Allah. Minta sama dukun sama Allah cepetan mana? Betul dukun, coba aja. Iya, lebih cepat ke dukun. Kalau sama Allah saya begitu tuh, Allah senang dengar suara kita, ya Allah. Makanya terus doa itu kan bisa dipahami berulang-ulang atau bermacam-macam. Ibu doa satu aja lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina, terus berulang. Minta sama Allah berulang-ulang itu Allah demen. Itu bedanya. Ya. Tapi minta sama manusia, yang pertama dikasih. Yang kedua mikir dia kasih apa kagak. Yang ketiga apalagi. Tapi kalau sama Allah ya lihu, boleh kita berulang-ulang. Makanya kalau ibu sujud berdoa, ibu mau banyak doanya atau berulang-ulang doanya. Terserah. Misalkan anak ibu nakal banget gitu, ya Allah anak saya, ya Allah, ya Allah anak saya, ya Allah, berulang-ulang aja gitu dah. Ya. Karena punya duit juga punya anaknya ribet mah kagak enak punya duit. Gitu ya. Apa? Kok berdarah? Jadi, oh ya. Gak apa-apa, baru darah dikit nih. Jadi kita melakukan kebaikan itu dengan apa? Dengan niat yang kuat. Ya, dengan niat yang kuat. Makanya jangan bosan niat. Ya, darahnya masih muda kayaknya darahnya. Ya, coba latih terus. Makanya kan siapa yang pagi-pagi sudah niat baik mau menolong orang muslim, kata Rasulullah itu pahalanya seperti haji dan umroh. Pagi-pagi kita udah niat baik. Karena orang pagi-pagi niat, siapa yang hari ini mau gue peres nih, siapa hari ini mau gue bikin susah.
Makanya niat ini menjadi kekuatan. Saya kasih contoh yang terakhir. Ada 10 menit lagi. Ada orang kaya tapi tidak pelit. Karena ada orang kaya pelit ada? Emang yang pelit orang kaya, masa orang miskin pelit? Orang miskin apa yang mau dikasih? Ada orang kaya, baik orangnya dan sering bersedekah. Lalu ibu bilang, ya Allah, Engkau berikan kekayaan kepada orang itu dan digunakan untuk berbuat baik. Andaikan Engkau berikan itu kepadaku, aku pun akan melakukan seperti dia. Masalahnya pas dikasih beli mobil baru. Ya, jadi gitu. Itu baru nih. Nah, ada yang mengatakan pahalanya sama dengan dia. Tapi sebaliknya, ada orang yang duitnya banyak. Terus dia melakukan maksiat aja. Mobilnya baru maksiat. Gua kayaknya kayak dia nih pengen juga deh kan ini. Enak banget tuh pergi mulu. Mobilnya baru. Padahal dia pergi untuk dosanya dapat. Kalau dia pengen kayak dia, padahal dia melakukannya itu Makanya kan ada istilah hasad, tapi pengertian hasad itu bukan dengki. Makanya kan boleh dengki kepada dua hal. Satu, kepada orang yang berilmu dan dia ilmunya diamalkan dan diajarkan. Ibu kenal sama seseorang punya ilmu, lalu dia ilmunya diajarkan dan ya Allah, saya pengen banget kayak dia. Ya, saya pengen banget kayak dia. Itu kita boleh ngiri. Sama orang yang duitnya banyak, rajin bersedekah. Saya pengen banget kayak dia. Kan kalau orang hasad dengki mah nggak begitu ya. Dia kaya ini. Dia sumpahin, mudah-mudahan dia miskin, gue yang kaya. Itu orang hasad begitu tuh. Makanya kan iyakum wal hasad fainal hasad yakulul hasanat kama yakulun narul hatub. Makanya kita sekarang harus melatih berpikir baik. Ada orang yang melakukan kebaikan. Ya Allah, saya pengen kayak dia ya. Atau ada orang yang melakukan maksiat. Ya Allah, tolonglah saya, jagalah saya, jangan saya kayak dia. Tapi jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Ya, kita hanya ngomong kepada Allah. Karena yang Allah perlihatkan kepada kita, ada yang baik, ada yang buruk. Semua baik sebetulnya itu. Apa maksudnya semua baik? Yang Allah perlihatkan kepada kita keburukan, maksudnya lu jangan kayak begitu. Ya, ini mah dia begitu, besok diikutin. Keburukan itu bisa dilihat orang, akhirnya diikuti. Koruptor itu dia melakukan korupsi karena siapa? Karena apa? Ngikuti kan? Enak gue jadi gubernur, duitnya banyak. Gue besok jadi gubernur juga, biar duitnya banyak. Dan begitu berikutnya. Ya. Jadi kembali kepada niat. Dan niat ini adalah dari mana? Hati. Karena memang kan sebetulnya kita diperintahkan melakukan kebaikan, cuma kita nggak tahan aja. Emosi, egois, sifat-sifat buruk kan ada pada kita. Ya. Kita harus akui itu. Karena kita bukan malaikat. Ya. Karena malaikat sendiri kalau hidup kayak kita nggak sanggup dia. Iya nggak sanggup. Ada kan ceritanya. Malaikat diutus ke dunia udah nggak tahan ya.
Makanya kita ini ya manusia bisa jadi melakukan kesalahan. Maka beristighfar. Ya. Jadi intinya malam ini saya menjelaskan bagaimana menguatkan hati kita dengan niat, dan bicara niat ini adalah melakukan kebaikan. Ya. Dan niat yang baik itu lebih baik dari beramal. Karena ada orang yang beramal tidak lillahi ta'ala, yang disebut dengan riya, ya, yang disebut dengan riya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, saya baru datang ini. Ada teman saya meninggal, nggak bilang-bilang sih. Iya, iya. Di Serang ada yang meninggal, tapi meninggal istrinya bisa berdialog dengan malaikat maut. Cerita istrinya, tahu kalau suaminya mau meninggal. Kebetulan istrinya orang Madura. Tapi ini ilmu berat memang. Ya. Jadi dia bisa ngelihat malaikat katanya mau nyabut nyawa suaminya. Tapi ibu jangan. Cerita dia aja tadi. Wallahu alam, dia cerita begitu. Dia dicerita begitu. Ya. Jadi suaminya meninggal, setahun berikutnya anaknya meninggal. Anaknya cuma satu lagi. Suaminya juga cuma satu juga lagi. Jadi sekarang dia sendirian. Rumahnya besar karena rumah peninggalan orang tua suaminya. Di kampung pinggir sawah rumahnya. Jadi ngeri juga dengar cerita istrinya. Ngeri kita kayaknya gimana, tapi dia sih asik kan. Jadi seminggu sebelum suaminya meninggal dia sudah tahu kalau suaminya nanti bakal meninggal seminggu berikutnya. Jadi begitu meninggal saya nggak biasa aja Ustaz. Saya udah tahu sih. Enak juga sebetulnya ya. Sampai disiapin apa? Tempat mandinya, kuburannya, udah semua disiapkan. Karena bakal meninggal. Mau dipanggil orang supaya cerita. Baik, ada yang bertanya atau menambah silakan. Silakan Bu. Ya, silakan. Ya, ada tema boleh. Kalau kita mau tidur, kita baca doanya. Kalau Mau tidur, ah, baca doa, seperti kayak sampai subuh, sampai 11, mau kalau lebih baik kalau kita makan apa, nanti yang baiknya. kalau baca doa itu bisa dua, karena itu bukan lagi sholat. Kalau lagi sholat itu kan kalau kita baca Fatihah dalam hati apa diucapkan? Diucapkan. Tapi kalau doa ibu lagi tidur begini, ya dalam hati boleh, diucapkan juga boleh. Gitu. Karena itu bukan lagi sedang ibadah bahasanya. Ya, boleh. Maka kalau ibu nggak bisa tidur, sholawat aja. Sampai tahu-tahu ketidur. Begitu bangun lagi, tidurnya ibu seolah-olah selalu bersolawat. Makanya tidur jangan kayak keboblek aja. Baca dulu, nggak bisa tidur, terus zikir apa saja. Kan kadang-kadang nggak bisa tidur ya. Kenapa? Pokoknya nggak bisa tidur aja gitu ya. Ya. Mikirin utang juga enggak. Kalau ada orang nggak bisa tidur mikirin utang ada. Nah kalau susah tidur udah baca salawat ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Tahu-tahu ibu ingatnya pas bangun. Nah
sepanjang ibu sebelum tidur salawat, lalu ibu ketiduran, itu pahalanya seperti ibu sepanjang tidur bersolawat. Makanya kalau mau tidur jangan ngomong yang enggak. Karena bisa jadi sampai tidur, berarti kita seperti orang ngoceh kagak jelas. Begitu ya. Kalau itu boleh dalam hati, boleh diucapkan. Sudah? Ya, silakan, Bu. Ustaz, kalau uang sedekah subuh itu kita kumpulin buat korban boleh Ustaz? Uang? Sedekah subuh. Ini niatin aja. Ya, ibu naruh uang ini untuk persiapan kurban tahun depan. Boleh. Boleh. Kan inamal amalu bin niyah. Ya. Cuma pas udah banyak, bukan dibeliin kambing. Nah, boleh nggak? Hah? Boleh aja, tapi niat yang pertamanya tidak akan terkabul karena niatnya buat beli ini enggak ada. Karena niat tadi sudah dapat pahala. Kalau saya contohkan yang agak ekstrim, ibu niat ini buat kurban, sehari 5.000, baru dapat 50.000, keburu mati. Misalnya, berarti ibu sudah dapat pahala kurban. Itu ya. Makanya niat ini masya Allah senjata yang luar biasa. Ya. Sama dengan orang udah daftar haji 25 juta ya. Ya. Belum pergi haji keburu mati. Udah dapat hajinya itu. Karena dapat hajinya tapi duitnya jangan diambil. Makanya kan bisa diganti sama keturunannya, anaknya, atau ya bisa. Kalau diambil insya Allah duitnya habis, nggak jadi apa-apa. Cukup? Cukup ya? Ayo, saya kasih air nih, ada sisanya masih. Baik, kalau sudah cukup mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Yang jelas niat ini harus dilatih. Ibu kalau makan suka niat nggak? Niat apa? Iya, diniatin. Nggak pakai niat juga kenyang sih. Tapi ada pahalanya. Begitu berikutnya. Cukup ya? Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.